Langkah-langkah pelayanan bimbingan konseling. Kelompok 5. Langkah-langkah dalam pelayanan bimbingan konseling yaitu yang pertama analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga diagnosis, yang keempat prognosis, yang kelima treatment, dan yang keenam tindak lanjut. Saat ini observasi dilakukan pada salah satu mahasiswa semester 4 yang bernama Maya Moningkei. Ia mempunyai masalah tentang bagaimana cara menghilangkan rasa cemas saat ujian. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan mempunyai satu adik. Ia tidak memiliki rasa semangat dan membuatnya selalu khawatir akan prestasinya dan membuatnya cemas saat mengikuti ujian. Data-data dari mahasiswa tersebut sudah ada, tetapi bagaimana lebih baik untuk melakukan wawancara secara langsung. Apa benar Maya tidak bisa fokus dalam belajar dan nilai-nilai dari Maya menurun? Iya Bu, saya sering tidak fokus saat pelajaran berlangsung. Bisakah Maya ceritakan masalah yang dialami oleh Maya sekarang? Saya kadang mengalami rasa cemas dan gelisah dan takut saat ujian. Apa yang menyebabkan Maya tidak bisa fokus dalam pelajaran hingga nilai-nilai Maya menurun? Saya tidak fokus karena takut dan cemas saat ujian akan tiba dan saya tidak percaya diri akan jawaban saya. Oh, jadi seperti itu masalah Maya. Bisa Maya ceritakan mengapa Maya bisa mengalami kecemasan saat mengikuti ujian saat ini? Saya takut jawabanku salah Bu dan mendapatkan nilai jelek seperti saat ini. Berarti yang membuat Maya nilai-nilainya menurun di kelas karena dalam pelajaran berlangsung Maya tidak fokus pada saat guru menerangkan dan sering melamun. Iya Bu, seperti itu. Adakah perasaan takut atau cemas yang dialami oleh Maya dengan keseringan tidak bisa memahami penjelasan guru? Ya pasti Bu, ada rasa takut saat ibu atau guru menanyakan kepada saya tentang materi yang dijelaskan. Dari wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa tingkah laku yang diamati, yaitu yang pertama, Maya sering merasa cemas saat mengikuti ujian. Yang kedua, Maya pada saat di kelas sering melamun. Dan yang ketiga, pada saat di kelas, Maya sering merasa lesu dan tidak semangat. Yang keempat, pada saat di luar kelas, Maya sering diam saja saat diajak diskusi. Yang kelima, pada saat di rumah, Maya sering kesulitan untuk tidur. Dan yang keenam, pada saat dosen menanyakan pertanyaan, Maya sering merasakan keringat dingin dan kakinya merasa gemetar. Dan yang ketujuh, pada saat istirahat, Maya tidak nafsu makan. Bukan hanya dari wawancara saja, tetapi terdapat pengumpulan data, yaitu yang pertama, data mahasiswa yaitu Maya Moningkei tentang kesehatannya, yaitu yang pertama, ia secara fisik cukup sehat, memiliki penglihatan yang jelas, tetapi ia memiliki daya tangkap yang kurang baik. Yang kedua, hubungan sosial, yaitu ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Maya hampir tidak ada atau jarang sekali memiliki komunikasi antara ia dengan orang tuanya, dan hubungan dengan teman sangat baik dan akrab. Dan yang ketiga, data pendidikan, usia 4-5 tahun masuk taman kanak-kanak, usia 6-12 tahun masuk sekolah dasar, usia 13-15 tahun masuk sekolah lanjut tingkat pertama, usia 16-18 tahun masuk sekolah menengah atas, dan usia 19-22 tahun masuk perguruan tinggi. Kelebihan konseli di kampus, yaitu ia memiliki badan yang sehat dan tidak cacat, suka menolong teman sebaya, dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Kekurangan konseli di kampus, sering cemas di kelas, sering melamun, dan kurang berani mengungkapkan pendapatnya. Dan sintesis, yaitu yang pertama, prestasi belajar. Keinginan mengikuti pelajaran mata kuliah di kampus menurun karena kurangnya konsentrasi, sehingga ia bermasalah dengan semua mata kuliah. Dan yang kedua, sosial. Hubungan dengan teman-temannya sangat baik,
Terkadang ia sering melamun, tetapi terkadang ia selalu ceria dan suka bercanda. Dan dari hasil tatap muka langsung dan wawancara dengan Maya tentang permasalahan yang dialaminya, yaitu yang pertama, gejala yang sering timbul sebagai berikut: takut saat waktu ujian akan tiba, keringat dingin, kaki gemeteran, sulit tidur, tidak nafsu makan, pelupa, dan melamun. Sebab sekunder dalam pribadi Maya yaitu belajar yang kurang, tidak paham dengan materi di mata kuliah di kampus, dan sebab primer dalam pribadi Maya yaitu masalah psikologis seperti pemalas. Dari beberapa faktor, dari gejala, masalah, kecemasan dari Maya, pada umumnya kecemasan menghadapi ujian terjadi karena mahasiswa merasa takut tidak bisa menjawab soal dengan sempurna, takut yang dipelajarinya tidak keluar dalam ujian, takut dikalahkan mahasiswa lain, dan takut tidak lulus dalam ujian. Dan sebenarnya apa yang dialami mahasiswa tersebut merupakan perasaan belaka, sehingga apa yang telah dipelajari sebelumnya menjadi terlupakan saat ujian. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, maka layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada konseli yaitu: pertama, mengubah pola pikir yang keliru dengan teknik restructuring kognitif. Yang kedua, menanamkan motivasi belajar kepada Maya agar dirinya lebih berminat dan bisa memahami materi yang dipelajarinya. Yang ketiga, diberikan perhatian lebih terhadap Maya dengan cara memberikan apa yang Maya butuhkan. Yang keempat, memberikan pendekatan secara perlahan-lahan. Dan yang kelima, teknik pendekatan yaitu konseling individu. Harapannya dapat membantu Maya bisa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya dan juga bisa siap dalam menghadapi ujian yang ada, sehingga konseli dapat dengan berani menghadapi ujian dan selalu siap untuk ikut ujian buat dirinya sendiri. Jadi Maya, agar pribadi kita lebih sehat dan pudarnya kecemasan yang Maya rasakan saat ini, maka bagaimana Maya bisa belajar lebih rajin lagi dan bisa memahami materi yang dipelajari dalam kelas di kampus. Dan bagaimana Maya mencoba pelan-pelan mengenali diri sendiri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang harus diterima oleh Maya sendiri, dan bagaimana Maya bisa memberikan positif atau dukungan langsung kepada diri sendiri. Memang tidak mudah untuk melakukan dan melalui ini dengan sendiri, tetapi bagaimana melakukan dasar yang kuat untuk diri sendiri agar nantinya gangguan atau masalah-masalah yang akan dialami selanjutnya kita bisa mendapatkan pegangan yang kuat, yaitu pola pikir yang positif dan diri atau pribadi yang lebih sehat dan pribadi yang dapat menghadapi masalah-masalah yang ada. Dan dari hasil treatment yang dilakukan, terdapat tindak lanjut atau follow up terhadap Maya, dan bagaimana hasil treatment dari konselor kepada Maya bisa membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik dan berangsur-angsur menjadi pribadi yang tidak cemas. Hasil dari evaluasi tersebut yaitu bagaimana Maya bisa berkembang terhadap pola pikirnya, dapat berpikir positif, dan dalam menghadapi ujian, ia bisa siap dan tidak cemas lagi. Walaupun banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi, tetapi Maya pada saat ini sudah lebih baik dan tidak merasakan cemas lagi.